أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Al-aslu pil ibadati gairu makulil makna wa pil adati makulul makna. Pada asalnya dalam beribadah itu tidak dapat dipahami maknanya, maksudnya oleh akal, sebab-sebabnya. Sedangkan dalam adat, kebiasaan, urusan dunia dapat dipahami akal. Maksudnya dalam urusan ibadah yang penting dalil. Yang penting dalil. Nah, biarlah tidak bisa dipahami oleh akal kita, tidak bisa dimengerti sebab-sebabnya kalau ada dalilnya. Jadi dalam urusan ibadah tidak dipahami maksudnya, mengapa. Contoh, mengapa duhur 4 rakaat? Mengapa subuh 2 rakaat? Mengapa maghrib 3 rakaat? Mengapa khusuf gerhana 2 kali ruku? Ada jawaban mengapa? Mengapa atau apa dalilnya? Kalau kita bertanya mengapa, nggak ada jawabannya. Lah kitwe ti Madinah na etama. Kalau bertanya mana dalilnya? Nih dalilnya. Mengapa? Wallahu alam. Demikianlah diperintahkan dan dicontohkannya. Itu dalam urusan ibadah tidak bisa dimengerti maksudnya. Mengapa memulai salat dengan takbir? Mengapa memulai salat dengan takbir? Demikianlah contohnya. Mengapa mengakhiri salat dengan salam? Begitulah contohnya. Mengapa memulai saum, zakat tidak wudu? Nggak ada dalilnya. Jadi jangan bertanya mengapa, tapi apa dalilnya. Itu kalau dalam urusan ibadah. Kalau dalam urusan keduniaan, biasanya pada dasarnya dapat dimengerti. Mengapa makan? Jawabannya lapar. Mengapa lari? Takut. Mengapa diam? Malu. Mengapa diam? Malu. Mengapa berpayung? Hujan atau panas. Semuanya bisa dijawab. Itu kalau urusan akal. Saya tanya, di payung urusan ibadah, urusan keduniaan? Ibadah keduniaan. Di payung ibadah keduniaan. Di payung, pakai payung, urusan keduniaan. Di payung mesti dimengerti alasannya. Di payung urusan keduniaan. Mengapa di payung hujan? Mengapa payung panas? Oh iya, bisa dimengerti. Kalau subuh hujan enggak, panas enggak, payung ke pasar. Gimana kira-kira? Mau sebut orang gila ya. Orang di payung, hujan enggak, di payung, apa itu? Tidak bisa dimengerti. Nah, saya tanya, jadi jelasnya di payung urusan keduniaan, mesti dimengerti akal. Kalau mayit keluar dari rumah menuju ke pemakaman, biasanya pakai payung? Biasa dipayungi? Biasa dipayungi. Nah, tinggal tanya, ibadah keduniaan, ibadah dalil, ibadah dalil, keduniaan tanya akal. Kita gitu aja misahkannya. Mengapa di payung? Ya dah panasin atuh mayat oge buka tuh dah ngapeun deui. Ya. Nah make di payungan da mayat ge panasin buka tuh dah ngapeun deui. Itu kalau berpikir akal. Tanya dalil mana? Nggak ada. Tanya dalil, tanya akal nggak bisa dimengerti. Gimana ya? Udah, tinggalkan. Wala takpu malaisa lakabil. Jangan kamu mengikuti hal yang tidak ada dasar ilmunya. Itu dalam urusan ibadah. Mengapa mayit dimandikan?
Mengapa dimandikan kalau dimakamkan? Tidak bisa mandi sendiri. Ya. Mengapa mayit dimandikan? Ya tidak bisa mandi sendiri. Ya. Ya. Iya. Maksudnya sebelum meninggal mandi bersih. Belum lama serangan jantung meninggal, mandikan lagi? Masih bersih? Masih bersih, berusan saja mandi, mandikan lagi. Mandikan lagi. Mengapa? Jangan bertanya mengapa, begitulah perintahnya. Yaitu karena ini ibadah, bukan keduniaan. Maka mayit dimandikan, tiba lagi mau dikubur, lain rek dikawinkan, ya begitulah perintahnya. Nah itu contohnya. Jadi itulah perbedaan urusan ibadah dan urusan keduniaan. Mengapa yang kentut pantat, yang dibasuh wajah? Mengapa? Boga hadas pantat bojo nu kumah banget dan nu erana banget. Ya, yang melunya kan wajah ya. Da bujur mata eraeun, da ieu nu matak gini di kumah. Begitu. Ya itu bahasan ininya. Jadi mengapa ya? Ini yang keluar, yang begitulah perintahnya, begitulah contohnya. Itu dalam urusan ibadah. Nah itu gambaran dalam ibadah dan keduniaan. Jangan tanya. Jadi kalau urusan ibadah biarlah tidak dimengerti akal, asal ada dalilnya. Kalau urusan keduniaan harus dimengerti akal, kecuali kalau ada perintah dari agama. Itu prinsip ibadah dan keduniaan. Contoh, wudu dengan mengusap sepatu boleh? Wudu dan mengusap sepatu tidak dibuka boleh? Bagian atas, bagian bawah. Yang disapu bagian atas, bagian bawah. Yang kotor? Yang kotor bawah. Yang usap bagian atas. Gimana ya? Begitulah contohnya. Kata Sayyidina Ali, laukana din birro'i lakana asfalul hupi aula bil masmin alau. Kalaulah agama dengan akal, dengan rasul, tentu bagian bawah yang lebih layak diusap, disapu, bukan bagian atasnya. Tapi begitulah kami melihat Nabi mengusap bagian atas sepatu. Dalam ibadah haji ada mencium hajar aswad kalau mungkin, bukan wajib. Mengapa mencium hajar aswad? Mengapa mencium hajar aswad? Mengapa? Bogoh? Apa? Kata Umar waktu mau mencium hajar aswad, alimtu annaka hajarun. Saya tahu kamu itu batu. La taduru wala tanfa. Kamu tidak memberi madarat, tidak memberi manfaat, tidak memberi madarat, tesieun kawalat. Andai saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Itu prinsip Umar begitu. Jadi mengapa mencium hajar aswad? Begitulah contoh dari Nabi yang pernah mencontohkan mencium hajar aswad. Nah itu prinsip-prinsip dalam ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali qala law kana ad-dinu birra'i lakana asfalul khuffi aula bil masi min a'lahu. Wa qad ra'aitu Rasulullah yamsahu ala zahiri khuffaihi. Akhrajahu Abu Daud bi isnadin hasan. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, jika agama hukum Islam itu cukup dengan akal, tentulah bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Aku benar-benar melihat Rasulullah SAW mengusap punggung kedua sepatunya. Dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ya iso berdiri, tapi kalau terlalu bawa akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat. Seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya coro Imam Malik itu gak suka sama agama di logika, itu gak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu, tapi kita sholat itu madhep Ka'bah. Kemudian juga ada batu.
Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Dan soal ada arah, ya penting arah. Nggak mau arah madhep segoro kidul, wah repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah. Tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'alanya karena Allah. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ya iso berdiri, tapi kalau terlalu bawa akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat. Seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya coro Imam Malik itu gak suka sama agama di logika itu gak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Dari awal agama ini di kaum yakilun, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah, makanya seorang lagi itu riwayat ya, sebagian ini apa? Riwayat. Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kemudian kamu harus dari sanad yang benar, ya. Dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah seperti itu. Mana itu kalau setuju model kayak sholat sunnatas safar tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini, sholat fardu kan wajib kiblat, tapi ada sholat yang nggak usah madhep kiblat, yaitu sunnatas safar. Misalnya orang di pesawat gini. Karena guling-gilingan, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau nggak pakai riwayat terus kayak Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, seorang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Lah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu, ya tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana, karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk 1/4. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk, lainnya itu sudah ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas, ya kadarnya hanya 1/4, lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark itu ada daerah yang siang itu sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya sampai 18 jam. Kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu gak kena matahari kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari, orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso, orang tahu ono rino misalnya. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba, orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah, lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari, apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya berarti kalau nggak ada matahari, nggak usah apa? Tidak usah seperti itu cara berpikir. Makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Meskipun ya kadang saya enak dewe ulama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar annahu qabbala hajarul aswada faqala inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walau la anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma taqabbaltuka. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia pernah mencium Hajar Aswad dan berkata,
Sungguhnya aku tahu bahwa engkau hanyalah batu yang tidak bisa mendatangkan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Muttafaqun alaih.